warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana dari kelas 12 TKJ 2. Pada video kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara konfigurasi dua subdomain di dalam satu IP. Oke, pertama kita akan masuk ke dalam VMware. VMware adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai virtualisasi operasi sistem, baik Windows maupun Linux dan juga macOS. Kita jalankan saja langsung VMware-nya. Buat Anda yang belum melakukan instalasi operasi sistem di VMware, Anda bisa melakukan instalasinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan instalasi operasi sistem, yaitu versi Linux Debian. Kita tunggu sampai proses booting dari si OS tersebut selesai. Ya, ini adalah tampilan awal dari OS Linux. Kita akan masukkan user login yang telah dibuat pada saat proses instalasi dan juga passwordnya. Setelah itu kita akan menampilkan IP yang kita dapatkan dari ISP atau internet yang kita pakai. Di sini kita mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.0.20. Pada video kali ini saya tidak hanya menggunakan VMware, tapi juga saya akan menggunakan aplikasi tambahan yaitu PuTTY. Aplikasi ini berfungsi untuk meremote IP address yang ada pada virtual machine tadi. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.0.20. Kita open, lalu kita accept. Ya, kita sudah berhasil meremote VMware Operasi System Linux Debian ke dalam aplikasi PuTTY. Kita masukkan loginnya sama dengan yang ada pada virtual machine. Kita masukkan passwordnya. Kita masuk ke directory super user. Kita masukkan passwordnya lagi. Kemudian kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam directory root. Setelah itu kita install paket domainnya atau bin 9. Ya, kalau ada tampilan begini kita klik yes aja dan kita tunggu. Proses ini tergantung dari kecepatan internet yang kalian miliki. Semakin cepat internet yang kalian punya, akan semakin cepat pula proses loading untuk menginstal aplikasi atau paket bin 9 nya. Kita tunggu saja. Ya, dia sedang membaca basis data. Kita tunggu sampai proses loading ini selesai. Setelah itu kita masuk ke dalam directory bin 9 nya dengan perintah cd etc bin. Kita enter, lalu kita tampilkan. Nah, ini adalah folder-folder yang tersedia di dalam directory bin. Kita langsung saja ketikkan perintah pertamanya, yaitu kita copy db domain atau db lokal
menjadi folder yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat folder yaitu db domain. Kemudian kita copy lagi folder yang ada di directory bin yaitu folder db127 dan membuat folder baru yang isinya yang namanya yaitu dbip. Setelah itu kita tampilkan lagi. Nah, folder yang nanti kita buat sudah ada di dalam directory bin 9. Kita sekarang akan masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah nano dan masukkan nama folder yang kita buat. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam db domain. Kita ketik perintah nano db domain. Pada folder db domain kita akan mengganti semua domain localhost menjadi domain yang akan kita buat. Kita akan menggunakan cara cepatnya saja, yaitu dengan mengklik pada keyboard laptop Anda yaitu Ctrl plus W. Kita cari dan kita akan ketik lagi Ctrl plus R. Kita ganti domain yang ada di sini atau domain defaultnya yaitu localhost menjadi domain yang akan kita buat sendiri. Misalnya contoh di sini saya akan buat domain yaitu smk.edu. Kita enter. Kita ganti semua dengan mengklik A. Nah, setelah itu kita akan mengganti juga IP yang ada di sini. IP defaultnya kita ganti menjadi IP kita yaitu 192.168.0.20. Dan pada bagian bawah kita akan membuat nama subdomainnya. Misalnya subdomain pertama kita akan menggunakan www. Ini biarkan ini ganti tadinya triple A menjadi A. Dan ini kita masukkan lagi IP-nya 92.168.0.20. Subdomain pertama telah berhasil kita buat subdomain yang kedua. Kita akan mengkonfigurasi menamai domain yang subdomain kedua dengan nama subdomainnya fields. Ini kita samain kita samain A, kita masukkan lagi IP yang sama dengan subdomain yang ke-1. Setelah itu kita simpan dengan menekan Ctrl+X, ya, enter. Setelah itu kita masuk ke dalam domain ke dalam folder dbip. Kita ganti lagi domain defaultnya dengan cara yang sama yaitu Ctrl+W dan juga Ctrl+R. Kita ganti domain defaultnya yaitu localhost menjadi smk.edu. Kita ketik A. Nah, dia otomatis mengganti semua. Kita juga ganti 1.0.0.0 itu adalah IP yang ada pada bagian ujung belakang. Karena IP yang kita dapat dari internet provider kita yaitu 192.168.0.20, maka saya akan memasukkan IP belakangnya yaitu 20. Kita simpan dengan cara Ctrl+X, yes, kita enter. Kemudian kita akan masuk ke dalam folder yaitu nano name conf option. Kita enter. Nah, pada bagian ini dia akan forward atau melempar DNS-nya. Kita masukkan saja di sini yaitu DNS Google. DNS Google IP-nya yaitu 8.8.8.8. Di bagian bawah juga kita buang karena space-nya supaya dia tidak di blok. Kita
kita simpan, Ctrl X, ya, enter. Setelah itu kita masuk kembali ke dalam direktori ke dalam folder name conf lokal. Pada folder name conf lokal kita akan mengisi zone atau zona yang kita buat tadi atau domainnya. Kita masukkan domain di sini, yaitu yang tadi kita buat smk.edu. Kita kurung tutup, kita kasih kurung kurungan, kita kasih di sini tipenya master. Kita masukkan direktori file yang tadi kita konfigurasi. smk.edu itu terdapat dalam file etc/in/db foldernya db domain. Kita kurung tutup, dan kita kurung kurawal. Setelah itu kita akan memasukkan zona IP yang telah kita konfigurasikan dalam folder dbip. Kita ketikkan di sini zone. Kita masukkan IP-nya, yaitu dimulai dari IP paling belakang ya, supaya bisa terhubung dengan folder dbip. Kita akan mendapat IP dari internetnya, yaitu 192.168.0.20. Nah, kita masukkan dari urutan yang turun belakang. Karena 20 sudah dipakai dalam folder dbip, kita memulainya dari 0.168.192. kita tambahkan titik in min add r titik arpa. Kita kurung tutup, kita akan tambahkan kurung berawal lagi. Kita masukkan tipnya sama dengan untuk folder db domain, yaitu master. Dan kita masukkan di mana ini akan terhubung, yaitu dengan folder dbip. Kita masukkan di sini nama filenya, yaitu berkasnya bin db.ip. Dan tutup. Ini adalah cara manual yang kita masukkan dengan mengklik. Kita simpan konfigurasi yang telah kita buat dalam folder nameconf.local. Ctrl X saja ya, dan enter. Setelah itu kita akan merestart paket pin 9 dengan perintah etc init minde pin 9 restart. Kita enter. Nah, dia akan muncul oke. Berarti konfigurasi yang telah kita buat telah berhasil. Kita akan mengecek statusnya apakah running. Kita masukkan lagi perintahnya, yaitu etc init minde init titik t slash pin 9 status. Kita enter. Nah, dia sudah running, berarti sudah bisa. Setelah itu kita akan
menambahkan konfigurasi yang terakhir supaya si subdomain yang kita buat tadi bisa kita ping atau kita panggil dengan perintah yaitu nano etc resolve dot titik conf. Kita enter. Di sini kita akan hapus semua. Nah, kita bagian 6 server ini kita juga hapus. Kita ketik ulang name server. Kita ketikkan 6 server, kemudian kita masukkan IP yang kita dapatkan dari internet provider atau penyedia layanan yang kita pakai. 92.168.0.20. Setelah itu kita simpan ctrlx ya, enter. Setelah itu kita akan mencoba memanggil subdomain atau domain yang kita buat. Kita coba terlebih dahulu dengan perintah sebelum kita memanggil domain atau subdomain yang kita telah konfigurasikan tadi, sebaiknya kita mengecek dulu apakah sudah selaras antara subdomain dan juga IP serta domain yang telah kita buat tadi dengan mengetikkan perintah ns lookup. Kita masukkan subdomainnya kita masukkan domainnya yaitu smk.edu. Kita enter saja. Nah, di sini telah muncul server atau IP yang kita pakai yaitu 192.0.20. Namanya sudah ada, smk.edu, dan addressnya juga sama dengan server. Kita coba panggil dengan ketikan perintah ping smk.edu. Kita coba ping terlebih dahulu ke domainnya. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, berarti konfigurasi yang kita buat telah sukses. Kita hentikan dengan ctrl+C. Kemudian kita akan coba mengeping subdomainnya satu persatu. Kita coba terlebih dahulu mengeping subdomain yang kita buat pertama, yaitu www.smk.edu. Nah, setelah berhasil, kita coba ping yang subdomain kedua. Selanjutnya setelah kita bisa memanggil semua domain, subdomain yang pertama dan juga kedua, kita akan melakukan pengetesan melalui aplikasi browser yaitu Google Chrome. Kita pertama akan menginstal dulu web servernya, yaitu dengan perintah apt install apache 2. Kita ketik enter, kita tunggu sebentar. Nah, saya sekarang sudah menginstal apache 2. Hasilnya sudah terinstall, tidak ada upgrade, tidak ada yang sedang dijalankan, tidak ada yang dihapus. Jika teman-teman belum menginstalnya terlebih dahulu, pasti akan ada notifikasi traffic jalannya download paket apache 2. Oke, setelah itu kita akan mencoba memanggil domain dan juga subdomain menggunakan CLI pada Windows. Kita pencet di keyboard yaitu logo Windows plus tombol R. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ketik saja cmd. Nah, kita kecilkan dulu ukurannya, kita taruh di sampingnya. Kita panggil domain terlebih dahulu yang telah kita buat pada virtual mesin OS Debian, yaitu smk.edu. Nah,
kalau terjadi masalah seperti ini, berarti kita harus memasukkan terlebih dahulu IP yang ada pada virtual machine atau OS Anda masing-masing. Kita cek terlebih dahulu IP-nya menggunakan IP A. Nah, IP-nya telah muncul. Setelah itu kita masukkan IP-nya ke dalam laptop. Kita ketik lagi logo Windows plus R. Kita masukkan di sini perintahnya yaitu ncpa.cpl. Kita enter. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, pada bagian WiFi, karena saya menggunakan WiFi, atau jika teman-teman menggunakan internet, silahkan klik internet, langkahnya sama. Kita klik kanan saja pada bagian ini. Kita pilih properti, kemudian kita cari IP protokol versi 4. Nah, kita double klik. Pada bagian DNS kita pilih static. Kita masukkan IP-nya yang kita dapat pada virtual machine, yaitu 192.168.0.20. Setelah itu kita klik OK. Nah, dan kita kecilkan dulu. Kita coba lagi di CMD pada Windows. Kita panggil domainnya terlebih dahulu, ping .edu. Kita enter. Nah, sudah jadi. Sekarang kita coba kita coba subdomain yang pertama, yaitu www.smk.edu. Nah, ternyata dia juga bisa. Kita coba lagi yang subdomain yang kedua, yaitu files.smk.edu. Kita enter. Kalau sudah bisa terpanggil semuanya, sekarang langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam Google Chrome. Klik icon logo Google Chrome-nya. Kita tunggu sebentar. Pada bagian pencarian di sini kita masukkan saja langsung subdomain yang kita buat. Saya membuat subdomain yang pertama yaitu www.smk.edu. Enter. Ini sudah terpanggil tampilan default dari web server yang saya udah subdomain www.smk.edu itu masih belum saya config, masih default, yaitu bawaan dari paketnya Apache 2. Setelah itu kita coba yang subdomain kedua, yaitu files.smk.edu. Kita enter. Nah, tampilannya juga akan sama seperti dengan www.smk.edu, karena saya juga belum mengkonfignya. Nah, sekian tutorial yang saya berikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba membuat dua subdomain dalam satu IP. Bila ada kesalahan dalam ucapan maupun tindakan yang saya lakukan dalam video kali ini, Anda bisa meninggalkan komen di bawah. Jangan lupa dukung saya dalam memberikan like dan share video ini. Semoga video yang saya berikan hari ini bermanfaat. Terima kasih.